Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ellen Tesalonika dari DKV 4A akan membahas keuangan untuk mata kuliah Literasi Keuangan Ujian Akhir Semester. Yang pertama, apa yang sudah saya pelajari di mata kuliah ini? Nah, selama pertemuan 1 sampai sekarang, saya belajar berbagai topik mengenai keuangan, seperti aspek dasar namun penting, yang mencakup strategi cerdas mencari uang, perencanaan keuangan, cara mengelola keuangan, bahkan manajemen risiko. Pertama, saya mempelajari strategi cerdas untuk mencari uang melalui pemanfaatan peluang bisnis dari kemampuan dan passion, misalnya pekerjaan sampingan. Nah, membahas tentang pekerjaan bahwa ketika kerja pasti dapat uang, dan uang yang didapat itu perlu perencanaan yang matang, mencakup manajemen bagaimana uang tersebut akan dikelola untuk kestabilan finansial jangka pendek bahkan panjang. Dalam mengelola uang sendiri, harus memahami pentingnya dari hal dasar terlebih dahulu, seperti menabung. Nah, tapi di sisi lain, alternatif di mana kita bisa mengambil keuntungan lebih dari menyimpan uang, atau disebut investasi, seperti saham, reksadana, obligasi, dan lain sebagainya. Lalu, ada juga asuransi, di mana saya mempelajari bagaimana cara melindungi aset dan pendapatan dari resiko yang tak terduga, seperti sakit, meninggal, dan lain-lain. Terakhir, tentang investasi bodong atau scam. Dengan menekankan pentingnya tidak langsung tergiur dengan iklan yang jelas tidak masuk akal akan benefit yang didapat. Perlu untuk menelusuri lebih dalam untuk terhindar dari kerugian demi kebaikan diri sendiri. Nah, apa sih manfaatnya? Manfaatnya banyak sekali. Yang utama yaitu mengatur keuangan agar tetap stabil dan terencana, sehingga memudahkan dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran. Dengan perencanaan keuangan yang baik, bisa dapat mencapai tujuan keuangan jangka panjang, seperti membeli rumah, rencana berkeluarga, bahkan pensiun, serta membantu menemukan sumber pendapatan tambahan dan mengoptimalkan potensi penghasilan tetap, sehingga mengelola keuangan pribadi lebih nyaman, juga terhindar dari segala kerugian finansial. Riset terhadap reksadana, itu ada 2 soal. Yang pertama, reksadana pasar uang dalam 3 tahun pengembaliannya paling tinggi. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap yang dalam 3 tahun pengembaliannya paling tinggi. Sumber yang didapat untuk informasi top produk reksadana, saya mendapatkannya di situs Bareksa. Berikut adalah bukti top 10 produk reksadana dari Bareksa. Yang bagian pasar uang menduduki nomor 1 yaitu Insight Money dengan total 17% selama 3 tahun. Sedangkan di bawahnya cenderung lebih rendah dari yang top 1. Lalu yang kedua, pendapatan tetap. Pendapatan tetap nomor 1 diisi oleh Trimegah Dana Tetap Syariah. Meskipun begitu, ada yang lebih besar dari Trimegah Dana Tetap Syariah, yaitu Star Stable Income Fund selama 3 tahun. Tapi mungkin ada perhitungan lainnya, sehingga kenapa Trimegah Dana Tetap Syariah berada di posisi nomor 1. Setiap website biasanya memberikan produk yang berbeda juga. Sedangkan jika tadi di Bareksa, kedua produk itulah yang menjadi top reksadana. Sedangkan jika tadi di Bareksa, kedua produk itulah yang menjadi top reksadana. Sedangkan di Bibit juga berbeda. Nah, jika di Bibit yaitu paling tinggi berada di Majoris Pasar Uang Syariah Indonesia dengan total 13,90%. Yang keempat yaitu asuransi. Asuransi keluarga harus mencakup memproteksi kehidupan keluarga, misalnya asuransi jiwa, kesehatan, pendidikan, rumah plus properti, bahkan kendaraan, serta travel. Contohnya yaitu Prudential Indonesia dengan berbagai layanannya. Yang pertama yaitu ProPrime Healthcare, asuransi kesehatan yang memberikan perlindungan menyeluruh dengan cakupan biaya rawat inap, rawat jalan, dan penyakit kritis. Lalu Prudential ProPrime Assurance, asuransi jiwa dengan manfaat perlindungan terhadap risiko meninggal dunia dan penyakit kritis.
Lalu prudensial Prulings Edu Protection, asuransi yang memberikan manfaat pelindungan jiwa dan investasi untuk pendidikan anak. Lalu ada produk Aksa, yaitu Aksa Mandiri Protection dengan asuransi jiwa. Aksa Mandiri Sejahtera Cerdas, yaitu asuransi pendidikan yang memastikan dana pendidikan untuk anak-anak. Lalu ada asuransi Aksa Rumahku, menawarkan perlindungan untuk rumah dari resiko kebakaran, pencurian, dan bencana alam. Rencana keuangan untuk saat ini yaitu mengatur anggaran bulanan untuk kebutuhan harian dan transportasi. Juga hemat dan setidaknya tidak boros. Menyisihkan sekiranya 10% dari uang bulanan untuk ditabung. Sedangkan investasi mulai di investasi kecil seperti reksadana atau emas, tapi sementara masih di emas. Sementara setelah lulus bekerja bahkan berkeluarga, tetap menjaga anggaran ketat untuk kebutuhan dasar seperti membedakan keperluan wajib dan pribadi. Menambahnya total tabungan lebih dari 10%, lebih besar dari sebelumnya. Lalu penambahan asuransi aktif untuk jangka panjang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.